Bayangkan doa Nabi Ibrahim terkait tentang turunan yang akan jadi nabi dari turunan Nabi Ismail kira-kira 3000 tahun. Nah, kita bukan siapa-siapa, doanya minta langsung dikabulkan. Jadi niatkan bagi yang umroh untuk lillah, bukan karena apa dan siapa. Ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji itu adalah simbol bagi dulu para pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, dicatat namanya haji. Ini mudah-mudahan yang berangkat umroh nanti pulangnya itu makin rajin ngajinya dibanding yang belum. Tapi yang belum berangkat nggak ngaji-ngaji itu lama diberangkatkan. Hari ini tidak sedikit ada fenomena di kehidupan tengah-tengah masyarakat, orang baru saja umroh, kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Kenapa Rasulullah waktu mau dipanggil untuk Isra Mi'raj, kok mulai Masjidil Haram masih mampir ke Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung dari Masjidil Haram? Saya kemudian hari ini agak curiga, ini jangan-jangan orang Israel itu mau ngambil Masjidil Aqsa dengan alasan kuil Solomon, jangan-jangan karena tahu di situ ada astronomis bisa tembus ke langit. Kata malaikat Jibril, Rasulullah cukup di sini saja ya. Lu kok nggak melok? Kok buatan melok jenengan? Tadi Masjidil Haram melok lagi. Kok saya kalau ke sana nanti kebakar. Ternyata Rasulullah, nah di situ sendirian, kemudian ketemu Allah Subhanahu. Jangan dibayangkan ketemunya gimana, karena bayangan kita tidak pernah lepas dari pengalaman yang dilihat dan didengar. Bapak Ibu yang berbahagia, soleh dan solehah, seperti harapan tadi dari orang tua kita, mudah-mudahan para karyawan-karyawati itu bagus dan natubruk. Ini bukan sekedar urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, sebagaimana cita-cita dari beliau tadi. Ini ada ayatnya, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dalam harta yang Allah berikan padamu, tapi jangan lupakan urusan duniamu. Ini penting bahwa nyari dunia itu sebetulnya niatnya ibadat untuk akhirat, tapi jangan lupa akhirat perlu dunia. Mau berangkat umroh nggak ada ongkos, kayaknya susah berangkat. Diongkosin pun juga karena ada ongkos. Yang berikutnya yaitu kita akan ngaji tentang umroh sekaligus Isra Mi'raj, supaya nanti ketemu kita mau nampak jelas dari mulai Nabi Ibrahim singkat saja. Yang pertama kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah lama tak diberikan keturunan, lalu diberikan keturunan. Yang pertama namanya adalah Ismail alaihissalam. Beliau kemudian pindah bawa istri tercinta dan putra tercinta ke wilayah hari ini Mekah. Dulu tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, jangankan pohon buah, air pun juga tak ada. Ayatnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan, ku tempatkan keluargaku, istri dan anakku biwadin di lembah ini ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Oleh karena itu, nampak jelas ini penting, karena dulu wilayah Makkah itu tidak ada orang, sekalipun sudah ada Baitullah Al-Haram. Nanti umroh plus juga Isra Mi'rajnya adalah awalnya di sini nih. Kemudian singkat, Nabi Ibrahim berangkat lalu pulang. Nabi Ismail sudah remaja, sudah bisa berbuat bantu sang ayah. Oleh Allah diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah yang dulunya cuma ada fondasi. Ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat apa tuh? Masih ingat? Surat Al-Qur'an. Nah, itu paling mudah lah. Surat Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika Ibrahim
dibantu Ismail untuk meninggikan fondasi dibangun yang jadilah Ka'bah hari ini. Lalu keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kamu, terimalah persembahan ibadah kami ini karena Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha tahu. Doa pertama. Doa yang kedua dipanjatkan oleh keduanya, ayat berikutnya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kelak utuslah seorang nabi dari wilayah ini, dari mereka sendiri, nanti tampilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira 3000 tahun. Bayangkan doa Nabi Ibrahim terkait tentang turunan yang akan jadi nabi dari turunan Nabi Ismail, kira-kira 3000 tahun. Nah, kita bukan siapa-siapa, doanya minta langsung dikabulkan. Artinya doa ini apapun yang kita panjatkan, kalau bukan kita yang menerima, yakinlah bahwa itu Allah kabulkan, mungkin diberikan pada anak cucu kita. Yang kedua, jika kita sukses hari ini, jangan ngaku itu karena kita, tapi bisa jadi itu adalah doa orang tua dan buyut-buyut kita. Jelas? Nah, itu nampak tilasnya dulu. Kemudian nanti disitulah ada yang namanya ibadah haji dan umroh. Karena kalau flashback, ternyata Ibunda Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggalkan tadi, biwadin ghairi dzar'in, tidak di lembah, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa, orang nggak ada, karena ASI tak keluar, air juga tak ada. Nanti nampak tilasnya Ibunda Hajar itu nyari dari satu bukit ke bukit lain yang hari ini disebut dengan Safa dan Marwah. Ini apa nih Pak nampak tilas dan pelajarannya? Bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh menyerah, ikhtiar itu harus maksimal, baru doa. Ini belum apa-apa sudah ngandelin doa, nggak ada ikhtiar. Ikhtiarnya belum maksimal sudah nyerah. Akhirnya bahwa apa yang kita usahakan bisa jadi bukan dari kita, tapi anak kita. Ternyata Ibunda Hajar yang nyari-nyari air itu ternyata fata morgana. Dari mana keluar airnya? Yaitu dari tendangan sang putra kecil Nabi Is. Berarti kita ikhtiar ini bukan berarti kita yang harus sukses dan dapat, tapi bisa jadi nanti adalah bersumber dari anak kita yang nanti itu masuk dalam ibadah umroh sa'i, masuk dalam ibadah umroh sa'i. Dan Ka'bah sudah dibangun, itu nanti namanya tawaf, itu juga nanti masuk ke ibadah umroh. Dan juga nanti makom Nabi Ibrahim itu oleh Al-Quran diperintahkan supaya dijadikan tempat sholat. Nyambung nanti ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ada di mana? Ada di Masjidil Ka'bah, itu ada di Masjidil Kalau sholat menghadap ke Masjidil kalau mau umroh semuanya ada di wilayah tanah haram. Ini nampak tilasnya nih, supaya nanti kita bisa nyambung nih. Nah, baru kita masuk kepada yang mau umroh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah umroh dan haji kalian lillah, karena Allah. Jadi niatkan bagi yang umroh untuk lillah, bukan karena apa dan siapa. Ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah, sama dengan kita usolli fardhul asri lillahi ta. Jadi yang nanti mau berangkat umroh niatkan itu lillah, yang mau berangkat haji kapan niatkan lillah, bukan supaya dipanggil Pak Haji. Sebab gelar-gelar itu bukanlah gelar dari Nabi, bukan gelar dari ulama, itu adalah gelar dari orang Belanda namanya Snokkhorje, yang mana orang berangkat haji dulu itu kalau pulang, karena mereka haji lama sambil belajar, nanti pulang itu malah memimpin masyarakat untuk melawan penjajah, termasuk Imam Nawawi Banten. Nah, jadi dulu itu orang berangkat haji lama di sana,
orang umroh lama di sana sambil belajar, pulang nanti mimpin gerakan, sehingga nanti siapa yang naik haji dicatat, karena ini yang akan diawasi. Nanti kalau pulang awasi, karena kemungkinan besar mereka akan melakukan perlawanan. Jadi haji itu adalah simbol bagi dulu para pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, dicatat namanya haji. Coba Nabi kita haji apa enggak? Kok tidak disebut Nabi kita siapa? Nabi Haji Muhammad. Enggak kan? Sahabat Nabi yang keempat siapa? Haji Abu Bakar. Pasti Abu Bakar yang lain tuh. Haji Umar, beliau. Ya, nggak ada kan haji kan? Coba kita ikut imam siapa? Imam Haji Syafi'i? Nggak ada. Karena gelar itu dulu adalah tanda supaya diawasi. Dulu yang naik haji sambil belajar ilmu, pulang melakukan pergerakan dan perlawanan kepada para penjajah. Nah, harapannya nanti yang naik umroh ini, kalaupun nggak lama belajar di sana, nanti pulangnya rajin ngaji, itu maksudnya. Ya, habis umroh kok nggak ngaji-ngaji ini. Ya, dulu orang haji umroh lama sambil ngaji, pulang kemudian mimpin gerakan untuk melakukan perlawanan supaya dibebaskan mendapat kemerdekaan. Termasuk orang Banten tadi, Imam Nawawi Al-Bantani, akhirnya balik lagi ke sana karena diburu oleh penjajah. Ini mudah-mudahan yang berangkat umroh nanti pulangnya itu makin rajin ngajinya dibanding yang belum. Tapi yang belum berangkat nggak ngaji-ngaji itu lama diberangkatkan. Ya, itu lama diberangkatkan. Hari ini tidak sedikit ada fenomena di kehidupan tengah-tengah masyarakat, orang baru saja umroh, kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Berangkat umroh nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Misalnya ini Pak Samsuri habis umroh, Pak Samsuri nggak noleh dia. Pak Samsuri nggak noleh dia. Pak Haji Samsuri, oh iya sehat-sehat. Ya, Pak Haji Samsuri. Padahal haji itu gelar yang berangkat haji. Berarti kalau umroh nanti panggilnya Pak Umroh Samsuri. Ya, Pak Umroh Samsuri. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami, bahwa simbol itu dulu adalah simbol bagi ulama yang melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan. Jangan sampai ini yang pulang umroh, pulang-pulang nggak ngaji-ngaji, malah tidak ada perubahan. Karena tandanya umroh yang makbulah dan mabrurah itu pulangnya makin baik. Insya Allah makin dulu yang rada-rada susah ngaji, nanti pulangnya itu duluan. Yang dulu rada-rada jadi petinju, tahu jadi petinju ya? Petinju itu sudah begini masih dikasih sarung diikat pelit. Kan petinju kan begini nih, udah genggam, kenceng, dikasih sarung diikat. Itu simbol orang pelit. Nah, nanti pulang-pulang nggak pakai sarung. Nggak pakai sarung. Nah, ini kenapa? Karena bukti bahwa umroh makbulah dan mabrurah, ia pulang akan menjadi lebih baik dari sebelum. Mudah-mudahan makbulah mabrurah semua, amin. Cuma ada pesan nih dari Al-Quran, karena haji dan umroh itu bedanya satu, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau haji itu beda dengan umroh, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Nanti jangan wukuf di Arafah, yang nggak ada itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti nyari Arafah lagi. Saya belum ke Arafah gitu. Nah, bedanya cuma satu, wukuf di Arafah. Tapi etikanya sama. Maka kalau nanti berangkat selain niat lillah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafatha, jangan sampai berkata yang nyerempet-nyerempet. Kalau kata orang Sunda, saru. Jangan sampai ngomong yang saru, ngomongin perempuan, ngomongin, mohon maaf nih, ngomongin di bawah perut, nggak boleh. Tidak boleh ngomongin rofat. Wala fusuqah, jangan pula berbicara melakukan kefasikan. Kefasikan. Fasik itu adalah maksiat. Orangnya sih masih beriman. Jangan sampai nanti nyampe sana malah nginepnya di maktab terus. Sholatnya di maktab.
Banyak orang ingin sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini berangkat di maktab melulu. Berarti nanti bisa ditandai. Jadi tandai. Kalau pulang makin glowing dan bening, berarti dia di hotel melulu. Itu tandanya itu. Ya, kalau pulang nanti makin glowing dan bening, berarti dia banyakkan di hotel. Jelas? Sebab meskipun di ke masjid kan terbuka Masjidil Haram itu. Nah harapannya nanti ini, mudah-mudahan yang putih bening glowing hatinya, bukan cuma kulitnya. Wala fusuq, termasuk maksiat yaitu adalah takabur. Hati-hati nanti ini Pak Suherman, Pak Samsuri dan lain, jangan ada sedikit pun terbesit sombong. Jangan ada terbesit. Nanti jalan-jalan, sini. Nanti nyasar, cuma gini, itu nggak pulang-pulang gitu. Nggak pulang-pulang, padahal bisa itu diputerin 7 kali. Nah, hati-hati, karena apapun yang dilakukan akan dibalas di sana, ditunjukkan, segera istighfar. Karena orang pulang dari sana, insya Allah kalau makbulah mabrur sudah mendapatkan karena tadi kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma, umroh ke umroh menghapus dosa antar keduanya. Nah, ini mudah-mudahan nanti setelah umroh gak makin nambah maksiatnya, kurang, tidak ada, syukur-syukur nambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Doa di sana, doakan tuh bagus, doakan ratu, tapi doanya jangan urusan dunia. Karena Al-Quran melarang nih. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa dua orang yang beda nih. Masih ingat ya surat Quran tadi ya? Silakan dicari. Pokoknya dari Al-Fatihah sampai An-Nas cari. Ya, nih. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang berangkat haji umroh ke tanah haram, tempat mustajab, doanya cuma dunia. Doanya cuma rabbana atina fid dunya. Ya Allah, limpahkan padaku urusan dunia. Ini kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat gak ada perjatah. Mustajab. Cuma nanti doanya jangan cuma urusan Ini ayatnya tadi, may yaqulu rabbana atina fid dunya, enggak ada hasanah, ada akhiratnya. Kata Allah, diberi, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat gak dapat bagian. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Ayat berikutnya doanya, ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami baik di dunia, baik di akhirat, lindungi kami dari neraka. Doa itu berarti kalaupun nanti mau berdoa urusan dunia supaya jadi penumpang akhirat, nanti doakan yang umroh nih. Ya, jangan cuma tadi pesan kami yang doakan selamat, lupa doakan kita ini. Ya, jadi doanya karena mustajab. Doakan mudah-mudahan tuh bagus Ratu Bruk oleh Allah makin diberi kemudahan dan maju ke depan. Mudah-mudahan makmur, melimpah dan barokah sehingga nanti dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina ada benar masuk surga bareng-bareng. Masalah surganya kelasnya beda, nanti Pak Haji kelasnya kelas atas, kita kelas bawah, nggak apa-apa, main biar bisa apa. Tapi kata beliau, kalau yang jarang ngaji lupa kamu siapa begitu. Kamu siapa? Karena jarang ngaji. Nah, ini penting bagi yang mau umroh. Cuma nanti kalau sudah pulang umroh, monggo dijaga. Jangan sampai sudah berangkat umroh, banyak orang pengen berangkat, sudah ada kesempatan tapi tidak ada perubahan. Itu namanya umrohnya mardudah, ditolak. Pulang kok malah makin banyak maksiat, makin pelit lah, makin inilah. Nah, itu tandanya adalah mardudah. Tapi insya Allah kita doakan yang akan berangkat ini makbulah dan mabrurah semua. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nah, sekarang masuk ke Isra biar nyambung nih. Nyambung. Nah, ayat tentang Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil. Tadi ayatnya tentang napak tilas Nabi Ibrahim, yaitu di Baitullah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di Baitullah Al-Haram. Sedangkan Masjidil Haram di situ ada Baitullah makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, dimulai Masjidil, berarti ketemu nih. Ketemu antara Isra Mi'raj dengan pelaksanaan umrah napak tilas dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad turunan Nabi Ibrahim, jalur Nabi Ismail. Nah, pertama pakainya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ulama beda, apakah ruhnya saja apa ruh sama jasadnya? Apakah ruh saja, apakah ruh sama jasadnya? Itu ulama berbeda dari dulu. Tapi kalau bahasa nalarnya agak nalar-nalar ringan, kalau jasad saja tidak ada ruh namanya mayat. Kalau roh saja tidak ada jasad namanya gentayangan, kan? Nah, kan begitu. Ah, berarti bi abdi yang namanya hamba Allah berarti ruh dan jasad. Ini penting kok, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi. Kok bi abdihi? Ini penting nih. Ternyata sebaik-baik manusia itu adalah yang menjadi abdun, yang menjadi hamba. Makanya Rasulullah disebutnya subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Karena yang terbaik adalah yang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menghamba ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya disebut dengan abdun. Mohon maaf nih, mau profesor, doktor, kiai, tapi kalau tidak menjadi Abdullah yang soleh tidak masuk. Gelarnya profesor, doktor, kiai, haji, tapi ternyata kepribadiannya bukan Abdullah tapi abdud dunia, bukan hamba Allah tapi hamba dunia, tidak masuk. Karena yang terbaik adalah Abdullah, bukan abdud dunia, bukan hamba dunia. Karena kata Sayyidina Ali, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang cinta pada sesuatu pasti jadi hambanya. Cinta burung, dirinya belum mandi, burungnya sudah dimandiin. Ya, senang mobil, mobilnya sudah dicuci, dirinya belum mandi. Ini namanya Maka yang terbaik, ayo sama-sama kita menjadi hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Baru berikutnya, asra bi abdihi lailan. Orang dulu tidak masuk nalar, tidak masuk akal. Karena dulu kalau dari Mekah mau pergi ke wilayah Palestina hari ini, dulu namanya Syam, masuk di situ, ternyata perjalanannya bisa sebulan sampai 40 hari. Orang dulu wajar kalau tidak percaya, wajar. Ini bukan urusan iman ya. Karena pakai nalar, mana mungkin lah kita tuh pergi dulu kalau bisnis ke wilayah Syam Palestina antara sebulan sampai 40 hari. Ini Muhammad bilangnya sebagian malam, tidak masuk akal. Gak masuk karena dulu naik onta pun 40 hari. Cuma Abu Bakar nih punya pernyataan beda nih. Ketika Abu Bakar dengar kabar bahwa Muhammad temanmu itu bilang sudah pergi ke wilayah Palestina, ternyata setengah malam. Kata Abu Bakar, kalau yang bilang Muhammad saya percaya, kan tidak masuk akal. Kalau semua harus masuk akal sesuai nalar, apa gunanya iman? Apa gunanya iman? Sampean urusan surga neraka bisa masuk akal nggak? Ya, jadi kalau nanti ini baru Isra, belum Mi'raj.
Kalau Mi'raj lebih tidak masuk akal lagi nanti. Maka Abu Bakar, kalau semua harus bisa dinalar, apa gunanya iman? Jelas? Dan yang kedua, jangan pakai logika nalar kita, pakailah nalar dari sisi itu Tuhan. Gampang kalau sekarang ada semut dari Madura datang ke Jakarta, ketemu semut Jakarta, kamu semut mana? Saya semut Madura. Kok bisa? Berapa? 2 jam. Oh, nggak mungkin, saya ke Bekasi aja, ada ke Jakarta itu lama. Oh, bukan begitu bro, saya ikut Pak Jalil naik pesawat. Jelas ya? Saya ikut Pak Jalil naik pesawat. Sama dengan anak kecil yang ketemu balita. Aku kemarin jalan-jalan ke puncak gunung Everest. Oh, nggak mungkin, kamu masih ngerangka. Saya digendong bapak. Jelas ya? Jadi Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, diberangkatkan, yaitu dikawal Jibril naik buruk. Sekarang sudah ada pesawat supersonik. Bahkan itu lebih cepat dari kecepatan cahaya, karena buruk itu kilat. Buruk itu kilat. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan sains. Kecepatan buruk, kok tidak masuk angin? Nah, kan gitu pertanyaannya. Naik buruk, hewan yang kata mirip kuda, punya sayap, kok tidak masuk angin kecepatan itu? Lawang kita kalau naik motor kecepatan 150 km per jam, itu mangap semua. Betul ya? Mangap semua. Tenang dulu, karena Allah selimuti Rasulullah, yaitu dengan materi yang hari ini bisa kita gunakan. Diselimuti, dihalang. Lawang Nabi Ibrahim aja, api itu sunnatullahnya panas jadi sejuk, yang hari ini dipakai sama pemadam kebakaran. Betul ya? Hari ini dipakai materinya oleh pemadam kebakaran. Cuma tidak sejuk, tapi tidak artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra dan Mi'raj itu dijemput, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung Masjidil Haram lalu terbang? Itu pertanyaan sederhana itu. Kenapa Rasulullah waktu mau dipanggil untuk Isra Mi'raj, kok mulai Masjidil Haram masih mampir ke Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung dari Masjidil Haram? Kok mampir dulu ke sini lalu naik lalu turun? Kok tidak langsung lalu turun? Itu pertanyaan sederhana. Hah? Apa? Mau saya tanya, mau sampean masuk cerdas. Tapi cerdasan saya karena tahu yang akan ditanya. Nih, jawabannya Imam Nawawi Al-Bantani. Wah, ini orang Banten lagi nih. Nama kitabnya Tafsir Munir atau Maruf Labid. Kata Imam Nawawi, kenapa kok mampir ke Masjidil Aqsa? Karena wilayah Palestina Masjidil Aqsa itu ada faktor namanya faktor astronomis. Jadi ada jalan tol ke langit. Ada jalan tol, makanya malaikat itu dari dulu sering turunnya lewat Palestina. Karena para nabi dari Bani Israel banyak di sana, turunnya lewat sana. Jadi ada faktor astronomis. Saya kemudian hari ini agak curiga, ini jangan-jangan orang Israel itu mau ngambil Masjidil Aqsa dengan alasan kuil Solomon, jangan-jangan karena tahu di situ ada faktor astronomis bisa tembus ke langit. Jadi ada faktor astronomis yang pertama. Yang kedua, ini mengajarkan bahwa sebelum hablum minallah, Rasulullah yaitu hablum minan nas ketemu dengan para nabi. Jadi Rasulullah nanti di sana mimpin sholat berjamaah. Kan jumlah nabi 124.000, muat apa enggak sekarang tuh? Dulu luas, cuma ada penyempitan. Rasulullah mimpin jadi imam, makmumnya adalah para nabi. Berarti hablum minan nasnya itu dijalankan. Yang kedua, tidak lupa Rasulullah kepada para pendahulu. Karena kata Rasulullah, ana wal anbiya min qabli, saya dengan para nabi sebelum saya bagaikan tukang bangunan. Tugas saya tinggal masang bata di pojok dan melakukan finishing. Tidak lupa baru naik ke langit. Disitulah nanti Mi'rajnya ini ketemu dengan para nabi. Langsung kita singkat. Nanti ada diskusi nggak nih? Tetap ada ya.
Bolehlah berdiskusi. Nanti baru disinilah nanti malaikat Jibril tidak bisa tembus. Karena materi-materi yang diberikan pada malaikat Jibril sebagai malakut malaikat tidak bisa nyampe ke lahut wilayah ketuhanan. Bahasa saya wilayah, bukan berarti Tuhan ada wilayah. Tidak tembus, kata malaikat Jibril, Rasulullah cukup di sini saja ya. Lu kok nggak melok? Kok mboten melok jenengan? Tadi Masjidil Haram melok lagi. Kok saya kalau ke sana nanti kebakar. Ternyata Rasulullah, nah di situ sendirian, kemudian ketemu Allah Subhanahu. Jangan dibayangkan ketemunya gimana, karena bayangan kita tidak pernah lepas dari pengalaman yang dilihat dan didengar. Nanti ngebayanginnya duduk kayak begini di depan raja. Jangan dibayangkan. Nah, ini yang menarik nih, pesennya. Apa kira-kira? Dapat perintah apa? Perintahnya apa? Sholat. Dapatnya berapa? 50. Turun ketemu Nabi Musa kan? Kira-kira bahasa kita, bro. Dapat perintah apa, bro? Sholat berapa? 50. 50. Kebanyakan. Umat saya aja yang kuat-kuat kagak sanggup, itu kebanyakan. Jelas ya? Naik lagi. Sampai kembali 9 kali. Kata ulama, kok Nabi Musa begitu? Karena sebetulnya Nabi Musa senang lama-lama ketemu Nabi. Bondar cuma pas dapat 5, Rasulullah, malulah, udah tinggal 5. Itu kalau kita balik lagi nggak? Tinggal 1. Nah, 5 aja kita susah sholatnya, apalagi 50. Bayangkan kalau 50, berapa menit sekali kita sholat? 24 jam, diambil tidur 8 jam. Tinggal berapa? 16 jam. Dipakai kerja berapa jam? Sholat tinggal berapa? Sholatnya 50 kali. Berarti sholat, baru masuk sholat, sholat. Alhamdulillah, untungnya Nabi Musa nanya. Jelas ya? Cuma Rasulullah sungkan untuk kembali lagi. Kalau saya dan Pak Sambarengan begitu, balik lagi. Balik. Iya. Dan alhamdulillah yang sholatnya 17 rakaat oleh Rasulullah, oleh Allah masih diberi keringanan. Boleh dijamak lah, boleh dikosor lah. Betul ya? Kalau sulit boleh dikosor, boleh dijamak, bahkan sangat sulit plus jamak dan kosor. Kalau kita sering jamak, jamaknya itu asar sama maghrib, subuh sama duha. Nah, itu kebanyakan tuh. Nah, itu jamaknya. Itu bukan jamak beneran. Karena sering dikumpulkan. Ini menarik sholat nih. Nah, berarti apa intinya? Ternyata Isra Mi'raj itu inti perintahnya adalah sholat. Jemaah rahimakumullah, tidak ada perintah dalam Islam yang dipanggil langsung Rasulullah kecuali sholat. Sholat. Perintah haji nggak dipanggil, perintah zakat nggak dipanggil. Satu-satunya ibadah Rasulullah yang dijemput menghadap langsung adalah perintah sholat. Saking pentingnya sholat. Oleh karena itu, mari jaga sholat. Sehingga kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat yang kalau sholatnya ditinggalkan roboh agamanya. Disinilah kata ulama, Pak Haji, menarik. Orang kalau mau bisnis, nyari karyawan, perhatikan sholat karyawan. Jelas ya? Orang kalau mau dagang, nyari karyawan, perhatikan bagaimana sholat karyawan. Kalau sholatnya bagus, insya Allah dalamnya bagus. Kan sholat sendirian nggak pernah ngurangin dia kan? Coba sholat duhur 4 sendirian, korupsi nggak? Enggak, tetap sholat 4 kan? Sholat maghrib dikurangin nggak? Enggak. Kata ulama, ini penting nih. Makanya beliau tadi supaya karyawannya, karyawati soleh dan solehah, yang perlu diperbaiki paling utama adalah kalau sholatnya bagus, insya Allah bagus. Mau bukti? Ada ayatnya nih. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha
nahnu la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu untuk sholat, termasuk keluarga besar tuh Bagus dan Ratu Grup. Wastabir alaiha, harus sabar kalau sholat, jangan buru-buru. La nas'aluka rizqa, kata Allah, aku nggak minta rizki padamu, aku yang ngasih rizki kamu. Berarti sholat itu berhubungan erat bagaimana Allah limpahkan rizki. Jelas? Alhamdulillah, karena ini tuh Bagus, Ratu bagus rizkinya, nampaknya sholatnya bagus semua. Tapi kalau nanti tambah bagus, ini ayatnya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu untuk sholat dan sabar. La nas'aluka rizqa, aku nggak minta rezeki padamu, kata Allah. Nahnu narzukuk, aku yang ngasih kamu rezeki. Surat apa tadi? Surat Al-Quran. Alhamdulillah, ini bermanfaat, paling cerdas aman. Jadi sholat itu ternyata salah satu kunci dari terbukanya pintu rizki. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuma sholat perspektif Al-Quran ada 3. Ayo kita cek nih sholat kita ya, masuk yang mana nih? 1, sholatnya adalah sholat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, menang orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, saat sholat khusyuk. Alhamdulillah kita khusyuk ya. Di awal-awal datang, saat sholat itu nggak ingat apa-apa, ngeblank. Saat sholat kita khusyuk, habis sholat kita dzikir. Ada dalilnya? Ada. Tenang, Al-Quran banyak. Jangan bilang nggak ada, kita aja yang belum tahu. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surat apa? Al-Quran. Gampang lah jawabnya. Kalau kalian selesai sholat, fadhkurullah, dzikirlah pada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubikum, tiduran. Tidak apa-apa, capek tiduran dzikirnya. Tapi nanti kalau dipraktekin di masjid, di mushola, itu habis sholat tiduran dzikirnya, jadi fitnah. Ayatnya berarti jangan sampai Allahumma lantas jalan, habis sholat lantas jalan. Jelas? Dzikir itu sholatnya orang beriman. Di luar sholat dia mencegah diri dari maksiat, kelihatan orang maupun tidak, itu orang beriman. Yang kedua, sholatnya orang fasik nih, maksiat jalan, sholat jalan nih, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah orang yang sholat tapi lalai tentang sholatnya. Lalai tentang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dulu. Ya, Allahu Akbar. Tak dulu. Jam 1. Entar dulu. Cepat. Oh, sebentar lagi. Nah, ini sahun namanya nih. Apalagi sampai mepet. Kurang 5 menit. Sholat dulu. Langsung Allahu Akbar. Balik lagi. Itu sahur. Kata ulama, alhamdulillah Allah berfirman an sholati, bukan fi sholatihim. Seandainya fi sholatihim, kita sholat tidak khusyuk, celaka. Ini untungnya adalah lalai tentang ini sholatnya orang fasik. Yang ketiga, sholatnya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau waktunya sholat malas-malesan. Malas-malas, takut ketahuan orang kalau munafik. Yuraunan nas, pamer, datang duluan. Datang dulu, pamer, ria. Pertanyaannya Bapak Ibu, sholat kita yang mana nih? Yang mana kira-kira nih? Apakah sholatnya yaitu sholatnya mukmin qad aflahal mu'minun? Apakah sholat yang kelompok 2 fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun? Apakah sholat yang ketiga idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa? Yang mana kita nih?
Dijawab masing-masing. Dijawab masing. Nomor satu nanti riak lo. Begitu nanti. Silahkan kita yang tahu kita Allah dan malaikat yang nyata. Jelas ya? Yang tahu Allah, terutama waktu sholat subuh pas gerimis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerimis tuh. Gerimis, adem. Nih kira-kira langsung sholat apa enggak? Hah? Keluar gini. Ini masalah sholat. Kenapa jamaah? Karena inti dari Isra dan Mi'raj Rasulullah adalah perintah sholat. Karena sholat adalah karena nanti yang akan diperiksa di akhirat adalah pertama inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-sholatu. Nanti yang pertama kali dihisab adalah fa in sholahat sholasa iru amali. Kalau sholat yang bagus yang lain lolos, wa in fasadat ya fasadah. Kalau sholatnya itu tidak lolos, yang lain diperiksa. Dan tadi orang kalau sholatnya bagus, insya Allah rizkinya bagus. Makanya penting doa tentang istiqomah sholat. Ini doa Nabi Ibrahim, jarang kita panjatkan doa. Kita mah doa rizki melulu. Allahumma rzuqna rizqan katsiro. Ya Allah, berikan aku rizki yang banyak. Padahal dalam Quran ada doa tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim itu, ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku. Monggo nanti Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa dalam Al-Quran tentang sholat, biar kita istiqomah sholat, tapi tak pernah kita panjatkan doa setelah kita doanya urusan rezeki melulu, dan itu pun dunia. Nah, insya Allah setelah ini kita sholatnya masuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Insya Allah semuanya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, nyambungnya apa? Tadi ternyata nyambungnya di Masjidil Haram, nyambungnya ada Ka'bah, sholat menghadap ke umroh tawaf keliling nanti pulang umroh jangan sampai sholatnya berantakan. Ini pulang umroh sholatnya berantakan. Nah ini repot nih. Tapi insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak ya? Monggo, satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakili dan tidak bisa diganti adalah ibadah sholat. Haji umroh boleh dibadalkan, puasa boleh, kalau nggak kuat boleh kasih fidyah. Tapi kalau sholat, sehat sakit harus sholat beda cara. Kayak miskin harus nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur, nggak bisa tiduran miring nggak bisa terlentang pakai isyarat nggak bisa kepala pakai nggak bisa mata pakai hati, nggak bisa pakai hati. Ayo segera kumpulkan orang. Sholatin. Monggo penutup sebelum diskusi. Kita mau sholat inisiatif sendiri, apa mau kami yang sholatkan? Monggo. Mau sholat sendiri, apa kita yang sholatkan? Sholat sendiri ya, mumpung bisa sholat sendiri. Kemudian dekat nanti ini, yang jarang ke masjid, ya mau ke masjid sendiri, apa kami yang antarkan? Ya, yang ketiga, mau bermakmum di belakang Syekh Umar, apa ada di depan Syekh Umar? Di belakang ya, mudah-mudahan masih di belakang, berangkat sendiri semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau sholat bagus, insya Allah rizkinya bagus. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah diskusi. Kalau mau lengkap diskusinya per poin, insya Allah nanti kalau ketemu di pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada diskusi? Ini sesi yang sangat bagus. Tadi sudah ketemu poin-poinnya, ada poin umum, ada poin keseluruhan. Intinya adalah lebih banyak kita juga soal-soal. Bersama takut, silahkan bertanya. Ini kesempatan yang baik.
Telur puyuh. Harum, barangkali Harum bisa mediasi yang mau nanya sekarang. Oke, pertanyaan silakan. Paksa, mantap kan biar suaranya jelas. Jelas. Terima. Belakang siapa yang nanya? Pak Selamat apa tadi jalan maaf. Nah, jalan Sutrisno. Halo. Lebih nanya apa, Bi? Jelas semua. Besok bisa diganti kita tanyain ya. Ya. Pak Ustaz, saya mewakili saja itu Ustaz. Tapi panjang. Hukum pada umur Ustaz. Ada nggak sih pada umur? Terima kasih. Oh, turun. Ini kedengaran ini ya? Oke, baik. Badal umroh. Boleh apa tidak umroh itu dibadalkan? Boleh. Yang pertama adalah, alhamdulillah, orangnya udur. Orangnya udur. Yang kedua, misalnya umroh badal atas nama yang meninggal. Oke, baik, ini tentang badal umroh. Badal itu kan mengganti dari orang yang melaksanakan karena ada udur. Ini orangnya mau umroh, tapi ternyata tidak bisa melaksanakan manasik umroh waktu di tanah haram. Boleh dibadalkan? Boleh. Yang tidak boleh ibadah itu satu-satunya yaitu adalah sholat. Tapi kalau mau badal umroh ini bisa kita yang melakukan atau bisa minta orang. Cuma begini problemnya nih. Kalau minta badalin orang, jadi orang itu yang ngebadalin umrohnya lillah, apakah nak dibayaran? Itu masalah kita. Jelas nih contoh. Contoh nih, nanti misalnya ada yang minta saya, Pak Ustadz tolong badal umroh buat orang tua saya dong, atas nama gitu. Oke. Nih, kalau saya nggak dibayar, saya mau nggak itu laksanain umroh? Kan begitu kan? Terus mau kalau dibayar. Nah, masalah nih umroh saya gimana nih? Ternyata karena bayaran. Kan itu masalah kita, itu problemnya. Nah, maka dengan demikian kalau kita mau untuk badal umroh buat keluarga, yaitu adalah ahli waris. Ahli waris. Kalau nggak bisa sama kali, ya mintalah siapa yang dipercaya, seandainya nggak dibayar juga berangkat, dibayar juga berangkat. Karena masalah apa? Mau melakukan ibadah kalau nggak dibayar nggak jadi, kalau dibayar jadi, kan masalah ibadahnya. Bisa dibedakan? Pada dasarnya badal itu boleh, kecuali sholat. Jangan sampai sholat dibadalin, kecuali memang siap untuk dibadalin jamaah. Ya itu sholat. Jadi boleh. Boleh. Oh selain sholat tidak boleh. Nah yang menarik nih. Ternyata umroh itu kalau kita melakukan umroh untuk almarhumah orang tua dan kerabat atau minta orang umroh itu salah satu dari pembebas adab kubur. Ini ada dalam kitab Ar-Ruh karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pertanyaannya, hal yang qati'uh adabul qabri, apakah siksa kubur itu bisa putus atau sampai kiamat? Kan yang celaka dapat adab kubur sampai kiamat ini. Nah, pertanyaannya, apakah adab kubur bisa putus atau terus menerus sampai kiamat? Bisa dibedakan?
Urusan percaya nggak percaya adab kubur, nanti sampean duluan, baru bilang ke saya ada apa enggak. Ya, baru bilang ke saya. Ya, kalau nggak ada. Itu pertanyaannya, kalau diadab sampai kiamat kan kasihan ya? Ini ada jawabannya. Yang qati'uh adabul qabri, adab kubur bisa putus. Beliau tulisannya. 1, bi ajril qiraah, dengan pahala bacaan Quran. Yang kedua adalah yaitu bi ajris sedekah, dengan sedekah atas nama. Yang ketiga adalah bil istighfar, dengan istighfar. Yang keempat yaitu adalah bil umroh, yaitu dengan jadi umroh itu ternyata salah satu pembebas menghentikan adab kubur. Nah, monggo nanti ini bisa atas nama siapa supaya nanti mungkin yang nampaknya banyak maksiat itu adabnya bebas karena dikirimin umroh. Percaya nggak percaya tinggal dibuktikan saja nanti. Jelas? Nah, itu pentingnya umroh. Cuma begini Bapak Ibu, umroh itu sebetulnya kan ibadahnya wajib kalau sedang ibadah haji. Tapi kalau tidak ibadah haji kan hukumnya sunnah. Nah, kalau ibadah haji itu jadi ikut wajib. Nah, cuma begini maksudnya, jangan sampai lupa kerabat, sahabat, tetangga kita. Jangan seneng-seneng umroh kalau kerabat masih ada yang susah. Kalau tetangga masih ada yang susah. Tapi kalau diberangkatin sama tuh bagus sama ratu, ya nggak apa-apa. Jelas ya? Karena nggak bisa diuangkan. Saya cerita sama beliau, dulu ada orang mau diumrohkan. Ada teman saya, ponakannya, yang lain mau berangkat, dia minta duitnya. Umroh nggak berangkat, duit nggak dikasih. Nah ini penting nih, kalau mau berangkat sendiri, sudah umroh. Mau berangkat sendiri, nanti punya duit, perhatikan kerabat, perhatikan yaitu tetangga. Karena apa? Karena lebih utama, lebih urgen urusan yaitu orang lapar. Tapi mudah-mudahan kerabat tetangga kita sudah aman. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Monggo, Pak. Dan ini kali tinggal kali ini. Tinggal kalau nanya. Saya ingin menanyakan Ustaz, kadang-kadang ibadah kita tuh bisa nggak ada nilainya kalau kita tuh punya hati yang ria atau mungkin tidak ikhlas ya. Nah, kadang perbuatan ria dan tidak ikhlas itu tipis sekali ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja tapi ternyata kita melakukan ria ya, atau kita memberikan ibadah atau sumbangan moral tapi di hati kita ternyata ada berbisik kecil tidak ikhlas. Makanya kita saat berumroh, kadang-kadang kita posting foto kita di kan hal-hal yang memang sebenarnya dia atau enggak, tapi itu yang sifatnya mungkin kecil ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghindar atau tanpa sengaja kita melakukan itu, teriak dan ketidakikhlasan tadi. Untuk membatasi hal-hal yang demikian atau mungkin mengontrol diri kita ya, Ustaz ya. Gimana itu yang harus kita lakukan? Oke, baik. Ini sebetulnya tadi niatnya mau disampaikan, kalau nggak ada yang nanya mau nambah. Karena biasanya kalau sudah dibahas mipet-mipet masih banyak yang nanya. Makanya dipanjangkan. Baik. Satu, bagaimana terkait orang yang ibadah, baik ibadahnya badaniyah maupun maliyah. Ibadah badaniyah itu kan yang menggunakan badan, ibadah maliyah yang menggunakan kekayaan. Contoh sederhana ini, mohon maaf nih yang mau berangkat umroh, nih jangan foto-foto boleh untuk jadikan kenangan, tapi selfie-selfie hanya untuk pamer itu jangan.
nanti sibuk selfie di depan masjidil, di depan Ka'bah, sibuk selfie. Boleh sekedar foto jadi kenangan, tapi kalau selfie ayo ditahan. Kenapa? Sedang ada di Baitullah dan bertamu kepada Allah. Boleh tadi foto sebagai kenangan, tapi jangan selfie. Apalagi, hai guys, ini alhamdulillah guys. Nah ini masalah ini, ya boleh foto. Nah boleh itu selfie, karena ini yang banyak terjadi hari ini. Yang kedua, jangan sering aktifin WhatsApp. Grup WhatsApp matiin dulu, nanti sibuk balas grup. Jelas ya? Jadi selama nanti di wilayah Haramain, jangan sering-sering buka WA. Ya, boleh sekali-kali pas mau istirahat tidur, ngasih kabar teman, ngasih kabar orang tua. Nanti mohon maaf nih, mau tawaf masih pakai sibuk. Labbaik Allahumma labbaik. Padahal itu rumah Allah. Jadi saran saya supaya maksimal sempurna tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, yaitu jangan sering-sering ngaktifin grup WA. Jelas ya? Nah, ini bahaya ini nih. Nanti di Masjidil Haram bukannya baca Quran zikir wirid pakai WA. Kan begitu? Di Masjid Nabawi WA. Banyak orang yang begini nih. Tapi insya Allah dari itu bagus dan datu grup nggak ada ya nanti ya. Pas mau istirahat boleh dibuka. Boleh. Itu. Jadi selfie ya, jangan. Foto kenangan monggo. Barangkali kangen kan bisa lihat fotonya. Nah, terkait tentang ria ini emang penyakit hampir semua orang. Termasuk yang ngomong. Karena bukan Nabi. Termasuk yang ngomong. Ini nyampein begini ini bisa jadi ini ria. Bisa jadi pengen pamer, pengen kelihatan pinter, bisa jadi. Jadi ria itu bagaikan semut hitam kecil di kegelapan malam yang berjalan di atas batu hitam. Itu ria itu. Ada tapi nggak kelihatan, nggak berasa. Jadi ria itu bagaikan semut hitam kecil yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Enggak kelihatan, tapi ada. Itu ria, ini penyakit ria ini. Ayatnya ada banyak. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Ayatnya panjang tuh. Surah Al-Baqarah ya. Kalau lupa surah Al-Qur'an. Nih, hei orang-orang beriman yang dipanggil, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian batalkan, gugurkan pahala sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Al-manni itu berharap dibalas atau mungkin yang repot sudah kita bantu, orang itu ternyata jahat sama kita. Kebanyakan mungkin. Tapi kalau mungkin biar sadar tidak masalah. Wal ada ngasih sambil nyakitin, itu juga masalah. Lebih baik qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'u ada, ngomong baik daripada ngasih tapi nyakitin. Jelas? Tapi ini kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi, bagaikan orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia. Jadi apa? Umpamanya famathaluhu kamathali safwanin, bagaikan batu licin. Ya, alaihi turabun, ada tanahnya. Fa asabahu wabilun, diterpa hujan deras angin kencang. Ada enggak? Enggak ada sisanya. Jelas ria. Tapi manfaat ria kalau banyak
itu boleh, daripada sedikit ikhlas banget. Contoh, biasanya Pak Haji, orang kalau kotak infak Jumat jalan itu ditutup begini, itu bukan takut ria, karena goceng sama 2.000. Nggak ditutup kan? Kalau 100.000 nunggu orang lihat baru masuk. Kan kebanyakan kita begitu ya. Kalau ditutup itu bukan takut ria, bukan takut kelihatan kalau goceng. Coba kalau 100.000 masuk kotak, nunggu orang lihat baru masuk. Pengalaman Pak Ustaz. Ya, pengalaman dan pengamatan itu. Kan tadi termasuk yang ngomong ini sama. Karena bukan nabi, jelas. Tapi ada ulama bilang dalam kitab Tanbihul Ghafilin nih, sampean nyumbang 5 juta ria, goceng ikhlas manfaatan 5 juta. Saya punya referensi kitab Tanbihul Ghafilin nih. Yang ngasih goceng itu sudah ditutup, nggak ketahuan, nggak ada nama amplopnya, nggak ada yang doain. Tapi kalau 5 juta ditulisnya adalah Haji Abdul Jalil. Salamin, seret. Itu doa, ya Allah mudah-mudahan Pak Abdul Jalil kau berikan sehat, rezekinya berkah, jadikan orang ikhlas. Kan begitu kan? Lama-lama saya ikhlas. Yang tadi goceng melulu itu nggak ada yang doain itu. Jelas ya? Manfaatan adalah 5 juta ria daripada goceng ikhlas. Jelas? Kenapa? Dia nggak ikhlas mau ngasih 1 juta, apalagi 5 juta. Makanya goceng. Jelas ya? Jadi buat saya, sampean ria enggak apa-apa, itu urusan pribadi. Yang penting manfaatnya buat orang. Jelas ya? Oh, jadi doain. Enggak apa-apa sampean hari ini ria sekarang ngasih saya semua, enggak masalah. Ngasih 1 juta, 2 juta sekarang di video ini, enggak apa-apa. Ya, daripada salam antar pulang dibuka goceng 2.000. Nggak ada namanya lagi. Jelas ya? Jadi itu asas manfaat. Jadi jangan mengatasnamakan ikhlas tapi dikit. Jelas? Tapi jangan karena takut ria lalu tidak berbuat, itu orang ketipu setan. Kok sampai nggak pernah nyumbang, nggak pernah ini, saya takut ria Ustaz. Itu ketipu setan. Orang tahu ria sama tidaknya kalau sudah berbuat. Jelas? Tapi ini Pak Haji, nih ada penyakit ria, mungkin sudah saya sampaikan waktu di garasi ya. Nih, penyakit ria itu 3 kemungkinan Pak Haji. 1, memang punya niat ingin pamer sebelum berbuat. Itu kebanyakan orang. Memang pengen pamer. Yang kedua, nggak ada niat untuk ria. Ada kesempatan tiba-tiba berubah. Contohlah, saya biasa baca kafirun sama kulhu, pas ngimamin Allahu Akbar, Pak Haji Fadi belakang, amin, Pak Haji nih langsung berubah sabbihisma rabbikal a'la gitu. Oh iya, panjang. Boleh juga Pak Ustadz nih. Nah, itu ria karena ada kesempatan, tidak ada niat. Sama. Yang ketiga, tidak ada niat, tidak ada kesempatan. Cuma saya ini nggak bisa diam. Pak Haji, tahu nggak kemarin yang tadarus itu siapa? Oh ya enak Bos. Tahu nggak siapa? Yang bilang-bilang itu saya Pak Haji. Itu riak belakang. Banyak orang nggak sadar yang terakhir itu. Jelas ya? Tapi mudah-mudahan di sini ikhlas semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Goceng. Mau nanya. Boleh. Ini disebutkan bahwa untuk urutan sedekah dari orang tua, istri, anak-anak dan tangga berikutnya ya. Tapi bukankah kalau kita memberi uang ke keluarga itu tentang tanggung jawab? Karena kalau itu sebagai sedekah yang terbaik, berarti kita memang dikasihkan ke istri dan anak-anak sebagai sedekah jawab. Terus kebagian untuk amal jamaah gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini yang ditanya terkait infak ya. Bapak Ibu, infak itu umum, bisa ada hadiah, bisa hibah, bisa wasiat,
bisa yaitu sedekah, bisa zakat, masuknya kategori infak. Kategori infak. Baik. Keluarga, anak dan istri itu adalah kewajiban. Jelas ya? Makanya kalau zakat nggak boleh dikasih ke istri sama anak. Zakatnya dikasih ke istri, yang ini zakat papi, itu nggak keluar itu. Zakat nggak boleh kasih ke orang tua, karena orang tua kewajiban anak. Abah, umi, ini zakat ananda, nggak keluar itu. Makanya anak, istri, dan orang tua itu adalah keharusan dari anak. Sehingga Al-Quran nanti kalau berbicara, yaitu setelah aman yang lain seperti infak umum itu, baru uturannya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal terus belakang. Muhammad, para sahabatmu nanya kepadamu, infak apa yang harus mereka keluarkan? Jawaban Quran bukan apa, tapi pada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, katakan Muhammad, kebaikan yang kalian infakkan dahulukan orang tua. Kok anak istri nggak disebut? Karena otomatis. Karena otomatis. Maka kalau kita mau menginfakkan hal yang sunnah-sunnah, yaitu dahulukan ke orang tua. Jangan orang tuanya orang dulu. Clear? Ini kadang mohon maaf nih, tidak sedikit orang yang gampang sedih terenyuh lihat orang tuanya orang di luar. Tapi ternyata kalau ke orang tua sendiri itu jarang. Dahulukan orang, baru wal akrobin dan kerabat. Nabi ditanya, Nabi, kerabat terdekat siapa? Jawabannya adalah ukhtukas syakikoh, saudari kandungmu. Jangan saudari kandungnya orang. Jelas? Nanti saudari kandungnya orang, kasihan Pak Ustadz, ditinggal mati suaminya baru aja. Jelas? Nah iya. Jadi setelah orang tua baru kerabat. Cuma Nabi ditanya, kerabat siapa paling dekat? Jawabannya, ukhtukas syakikoh. Ingat, saudari kandungmu, bukan saudari kandungnya. Oh, ini kita sering nggak hormat kurang ini sama saudarinya orang, kita perhatian. Betul ya? Nah ini, makanya jangan sampai saudarinya orang. Maka di suatu kelompok masyarakat, saudari perempuan apalagi tua itu akan jadi tempat pulang. Betul ya? Orang tua nggak ada di tempat pulang. Karena ganti ukhtukas syakikoh. Baru yaitu saudara kandung, kerabat. Setelah itu baru ada ponakan, ada tante, ada paman. Baru sepupu, baru orang. Yang problem kita ini, mohon maaf bapak-bapak, tadi kadang saudarinya orang, tante sendiri enggak, tantenya orang. Bener ya? Nah, tantenya orang. Jadi itu urutannya. Orang tua, saudari kandung, baru saudara, baru kerabat, paman, tante, baru ponakan, sepupu, baru yang kita kurang perhatian itu. Jelas? Nah, monggo nanti cari kerabat-kerabatnya, dahulukan itu. Jangan sampai Pak Haji itu baik sekali ya kepada orang. Kata yang lain, apaan? Orang kerabatnya hidup susah semua. Berarti bisa diduga orang ada maksud dan motif tertentu baik sama tantenya orang dan saudarinya orang. Jelas ya? Aman? Aman. Kalau malam bisawal. Jadi bukan kewajiban gitu ya. Bisa? Ya, itu sudah kewajib, makanya nggak disebut. Tidak disebut. Nah itu. Jadi penting hal itu untuk dipahami mana urutannya. Jadi tadi urutannya orang tua, kerabat terdekat, saudari kandung, saudara kandung, paman, tante sepupu dan lain-lain. Baru urutannya itu yatim dan fukoro. Dan fukoro. Ustaz nggak disebut sampean. Oh sama ya. Ayo coba cek, nggak ada itu, nggak ada disebut. Ya, wal yatama wal masakin. Hah?
Nggak ada kan begituan kan? Nah, jadi beliau ini atas nama, kalau bukan atas nama kerabat nggak boleh. Kalau atas nama ustadz nggak boleh. Kalau atas nama kerabat saudara kandung boleh. Jelas ya? Nggak disebut. Nah, ini penting untuk diluruskan. Nah, monggo, mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada kita ada lebih tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Oh iya. Bicara di situ. Nah, itu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau nanya tentang sholat yang udah tertinggal, apakah bisa dibayar? Apa lagi kodok gitu? Sekian. Tentang sholat yang kita tinggal tidak kita lakukan. Berarti dulu suka ngeblong. Ya, dulu suka ngeblong. Karena tadi hadisnya kan yaitu apa? As-sholah imaduddin, paman aqamaqon amuddin, kan begitu kan? Diperiksa ternyata nggak sholat nih. Dulu sekarang kan enggak. Makanya kan nanya. Sehingga apakah boleh dikodok? Malah ulama mayoritas jawab, terutama mazhab Syafi'i, wajib kodok. Wajib kodok. Nih, man fatathu sholatu an-naumin aw nisyanin, orang yang sholatnya tak dilakukan karena lupa atau tertidur, falyaqdiha idza dzakaraha, kalau sudah ingat dan sadar maka kodoklah. Sehingga orang nggak sholat karena tidur aja wajib kodok, lupa wajib kodok, apalagi sengaja. Jelas ya? Cuma ada sebagian ulama yang bilang boleh, yang penting taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu total meninggalkan maksiat, menyesal tentang maksiat, lalu berbuat baik. Bisa nggak ini? Nggak maksiat lagi. Bisa dibedakan? Cuma begini, tadi kan di mazhab Syafi'i itu pakai hadis itu. Kalau nanya boleh, bukan cuma boleh, wajib. Karena hutang kepada orang saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Nah ini, seandainya yang benar adalah yang boleh tidak dikodok, yang kodok dan yang tidak kodok selamat. Jelas? Jika yang benar adalah pendapat wajib dikodok, yang kodok selamat, yang tak kodok celaka. Bisa dipahami? Nah, jadi monggo, saran saya dikodok tapi cicil saja. Takutnya nanti mati gara-gara yaitu bayar utang sholat 10 tahun sehari. Dicicil, habis sholat duhur ya sholat lagi, habis asar sholat lagi, bismillah. Kalau masalah belum nyampe 10 tahun nggak terbayar, insya Allah Allah sudah memberikan rahmat. Samalah orang utang ke kita nggak bayar, mampu nyicil, udah niat bayar, tinggal separuh mati. Ya udahlah, lunas lah. Tapi kalau sengaja menghindar nggak bayar-bayar, saya tadi di akhirat. Nah kan begitu kan. Nah mudah-mudahan apa yang sudah ditinggalkan bisa kita bayar. Kalaupun tidak bayar, mudah-mudahan dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Lagi? Sudah? Oh ya. Sholat artinya dengan ibadah utama yang harus kita lakukan kan tadi saya bilang faktor namanya itu ya, walaupun banyak ibadah-ibadah yang lain yang memang harus kita lakukan yaitu wajib maupun yang sunnah. Apakah dengan ya setiap orang punya rahasia masing-masing ketika dengan sholat ya, pada seperti apa seperti yang kita sampaikan tadi yang seperti apa apakah ada ibadah lain yang baik wajib atau sunnah yang akan ketika nanti di sana ya akan menutupi sholat kita yang anggaplah itu sholat kita enggak sesuai dengan apa atau nggak levelnya tadi yang khusyuk
Apakah ada ibadah lain? Walaupun kita pahami bahwa surga itu hanya rahmat dari Allah, tapi kan kita perlu tingkatan surga yang mana yang kita capai dengan ibadah yang kita lakukan sekarang. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaannya mewakilin semua nih. Ya. Misalnya nih, karena sholat itu adalah imaduddin, tiang agama, sholat itu kelak yang akan pertama kali diperiksa, sholat satu-satunya ibadah Rasulullah dipanggil langsung, kan begitu? Nah, kalau sholat kita banyak bolong atau rusak, misalnya nih, adakah ibadah-ibadah lain yang bisa nutupin tentang sholat kita yang bolong dan rusak-rusak? Ada? Kira-kira, kan itu pertanyaannya ya. Jawabannya tidak ada. Cuma jadi nambah timbangan saja. Nambah timbangan. Kalau puasa ada siapa yang kodoin kita, kalau enggak fidyah, kalau enggak boleh ahli waris menurut kebanyakan ulama yang bayar puasa. Kalau enggak fidyah. Kalau haji umroh boleh sholat enggak ada. Tidak. Tapi kalau sholat ditinggalkan rusak maksiat, bukan nutupin, ngimbangin timbangan. Bisa dibedakan? Ngimbangin timbangan. Maksudnya gini, ini maksiatnya nih berat banget nih, gara-gara tidak sholat. Di sini banyak amal-amal yang bisa ngimbangin timbangan, tidak bisa menutupin perkara sholat, kecuali memang sudah oleh Allah diberikan ampunan, lalu itu dikasih keterangan diampuni karena sholat hablum minallah. Jelas ya? Nah itu, maka penting nih, mohon maaf nih, kadang orang nggak sholat mau ditutup dengan sunnah. Kata ulama, sholat fardu itu tumpang, sunnah itu butir. Buang tumpeng milih butir. Berapa lama sholat sunnah mau nutupin satu tumpeng itu? Jelas ya? Satu sholat fardu itu tumpeng, sholat sunnah itu butir. Berapa lama nutupinnya tuh? Nah, makanya penting untuk jaga tapi jangan khawatir, yang penting taubatan nasuha sambil dicicil, sholat itu hablum minallah, itu lebih mudah diampunin. Lebih mudah diampunin. Lebih berat kalau orang sering ribah. Iya. Sholat itu kalau taubat dicicil hablum minallah, lebih mudah diampuni kalau taubat. Tapi kalau sering gunjing orang itu susah, karena yaitu hablum minan nas. Bisa dibedakan ya. Hablum minallah itu gampang karena hubungan dengan Allah. Ya Allah, saya mau nyicil, ampunin saya taubat. Gampang itu. Tapi kalau suka gunjing orang, ngambil hak orang, wah, harus berhubungan langsung dengan yang terkait. Jelas ya? Mudah-mudahan sholat kita yang rusak-rusak kelak bisa diimbangi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ya. Sampun? Oh ya, monggo Pak Haji. Yang umroh yang maksudnya umroh yang tidak dikaitkan dengan ibadah haji. Kan kita juga kenal ya namanya ibadah haji. Kenapa? Haji wajib. Ya. Kalau umroh itu kan enggak. Umroh yang seperti yang akan dilakukan oleh kita kan itu sunnah. Kenapa harus ada badal? Kalau orang tidak punya kemampuan untuk umroh, ya tidak. Kalau haji kan memang wajib ada. Jadi kalau misalnya ada badalnya, ini sependek. Ya. Sependek pengetahuan saya. Oke, sebenarnya tadi sudah disampaikan, umroh itu hukumnya jadi wajib kalau ke bawah haji. Tapi kalau misah kan sunnah. Makanya wa'atimul hajja wal umroh. Tadi sudah sebetulnya. Cuma kan tadi ditanya bagaimana dengan badal umroh. Kan begitu kan? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Misalnya nih, saya tuh nggak mampu mau umroh buat orang tua. Karena harus 40 juta sama sangonya. Tapi saya punya kenalan ustadz yang jadi mutawif berangkat, cukup 5 juta. Kan begitu tuh. Kan begitu tadi kan. Jadi saya nggak banyak biaya. Ingin menghadiahkan pala umroh buat orang tua. Jadi umroh berangkat di sana atas nama orang tua pahalanya. Cuma yang tadi masalah, ini kira-kira pahalanya gimana nih? Kan begitu kan. Tuh dia kalau nggak dibayar nggak umroh,
mau umroh kalau dibayar. Nah, itu saja masalahnya. Jadi boleh-boleh sah. Ya tadi, nggak mampu, saya nggak mampu malah kalau 40 juta sama ongkos sangunya. Tapi kalau 5 juta, 3 juta untuk ngasih teman di sana, kan murah tuh. Nah, jadi boleh. Cuma tadi yang masalah pertanyaan, gimana nih pahala umrohnya? Sementara mau umrohin kalau ada bayaran. Kalau nggak ada bayaran, nggak mau umroh. Itu saja sebenarnya. Jelas ya? Oke. Nah, kalau nggak sanggup, nggak ada, lebih baik yaitu sedekah jariah saja. Jangan maksa. Nanti baca surat Fatihah 1000 kali nggak mempan, Waqiah nggak mempan. Akhirnya yang keluar surat Tanah, nggak usah. Takutnya keluar surat Tanah. Jelas? Ampun. Baik, saya kira itu. Ibu-ibu nggak ada ya? Nah, baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ini jadi pengingat nasihat buat saya pribadi, buat jemaah sekalian. Sengaja tadi nggak lama-lama karena ada 3 grup, takutnya banyak pertanyaan. Kalau nanti mepet-mepet itu malah pertanyaannya tembus ke waktu. Nah, itu biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan ini yang berangkat umroh dimudahkan, diselamatkan, nyampe ke sini lebih baik dari sebelumnya. Yang belum semoga segera diberangkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua soleh dan solehah sehingga semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.